Bagaimana memaknai sebuah tugas dari pemimpin? Bagi seorang prajurit, loyalitas adalah bersikap totalitas dalam melakukan pekerjaannya. Apapun yang dia kerjakan, dilakukan atas dasar kecintaan. Seorang prajurit yang loyal akan melakukan pekerjaan bukan sebagai beban, tetapi sebagai panggilan hidup. Bagi seorang prajurit, loyalitas ini akan menggerakkan dirinya untuk dapat melakukan apa saja tanpa menunggu perintah dari atasan atau pimpinan. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan mengkritik proyek Food Estate. Proyek Food Estate di Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah dengan tanaman utamanya singkong telah gagal dan proyeknya harus dihentikan. Belasan aktivis lingkungan hidup membentangkan spanduk raksasa di area proyek lumbung pangan atau Food Estate tanaman singkong garapan Kementerian Pertahanan di Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah Karena menebang habis hutan hingga dituding sebagai kejahatan lingkungan. Di Kalimantan Tengah, proyek ini mengalami kegagalan karena perkebunan singkong seluas 600 hektar mangkrak dan 17.000 hektar sawah baru tak kunjung panen. Akhir-akhir ini, Menteri Pertahanan Prabowo menjadi bulan-bulanan kritik dan sentimen negatif terkait proyek Food Estate. Dalam konteks Pilpres 2024, serangan terhadap Prabowo sangat gencar dengan tag berita kegagalan proyek Food Estate. Serangan itu mencapai puncaknya saat seorang petinggi partai penguasa menyebut proyek Food Estate adalah kejahatan terhadap lingkungan. Terkait dengan upaya yang telah dilakukan oleh Presiden Jokowi untuk membangun food estate, tetapi di prakteknya di dalam kebijakan itu ternyata disalahgunakan dan kemudian hutan-hutan malah justru ditebang habis dan food estate-nya tidak terbangun dengan baik. Itu merupakan bagian dari suatu kejahatan terhadap lingkungan. Pada dasarnya, kritik dan serangan itu sebenarnya sangat rapuh, tidak berdasar data yang valid, dan sifatnya asumtif. Dengan tujuan utama semata-mata untuk menjatuhkan salah satu capres yang kebetulan memang selalu meraih elektabilitas tertinggi dari berbagai lembaga survei yang kredibel. Pengetahuan publik sendiri tentang program Food Estate yang digagas Presiden Jokowi terasa masih sangat minim. Banyak yang tidak paham bahwa program Food Estate ini adalah program yang dikelola berbagai kementerian, tepatnya lintas kementerian, seperti yang dinyatakan oleh Jokowi dalam beberapa kesempatan. Ya, itu namanya kerja itu ya, yang kerja itu beberapa kementerian. Ada kementerian teknisnya, kementerian pertanian, ada yang membuat land clearing irigasi itu ada di kementerian PU. Ada yang berkaitan dengan cadangan strategis bisa juga di pertahanan. Saya kira kekuatan-kekuatan ini dalam proses supaya tidak terjadi krisis pangan, step-step itu harus dilakukan, nggak bisa tidak. Kalau supaya tahu membangun food estate, membangun lumbung pangan itu tidak semudah yang Bapak Ibu bayangkan. Tanaman pertama biasanya gagal. Tanam kedua masih paling-paling bisa berhasil 25%. Ketiga baru biasanya ke-7, ke-6, ke-7 itu biasanya baru pada kondisi normal. Jadi tidak semudah yang kita bayangkan. Kita bangun di Bumbang Hasundutan. 3 kali itu baru bisa. Agak lebih baik, belum baik. Agak lebih baik. Yang di Pulang Pisau. Ya. Kalimantan Tengah itu juga belum berada pada kondisi yang normal baik, masih mungkin separuhnya. Yang di Gunung Mas itu juga masih sama, problem-problem di lapangan itu tidak seperti semudah yang kita bayangkan. Jadi semuanya akan diperbaiki dan semuanya harus dievaluasi, harus dikoreksi, harus diulang, Kalau kita nggak berani, baru gagal pertama sudah mundur, sampai kapanpun lupakan. Di Kalimantan Tengah sendiri, ada program Food Estate yang dikelola Kementerian Pertanian seluas 70.000 hektar
yakni di Kabupaten Pulang Pisau dan Kabupaten Kapuas. Sementara untuk food estate yang dikelola Kementerian Pertahanan berlokasi di Gunung Mas, dengan luas area yang sudah dikelola hanya 630 hektar. Dalam perjalanannya, memang ada persoalan-persoalan yang terkait dengan pengelolaan food estate, seperti proyek food estate Kementerian Pertanian di Pulang Pisau dan Kapuas, atau di Humbang Hasudutan, Sumatera Utara. Kedua proyek food estate ini bukan dikelola oleh Kementerian Pertahanan. Namun kemudian, ada upaya menggiring publik untuk mempercayai bahwa berbagai masalah yang terjadi dalam program food estate adalah tanggung jawab Menteri Pertahanan. Tujuannya hanya satu, menjatuhkan kredibilitasnya sebagai capres. Karena itu, sangat penting bagi publik untuk mengetahui fakta yang sebenarnya tentang food estate secara lengkap, sehingga dapat menilai persoalan food estate ini secara lebih jernih dan adil. Program Lumbung Pangan atau Food Estate merupakan gagasan Presiden Joko Widodo yang memiliki konsep pengembangan pangan secara terintegrasi. Presiden beralasan bahwa lumbung pangan nasional harus disiapkan untuk mengantisipasi krisis pangan dunia yang kini mulai melanda. Food Estate kemudian menjadi salah satu kebijakan yang masuk dalam Program Strategis Nasional atau PSN 2020-2024. Kalau mengutip laman setkap.go.id, program lumbung pangan berintikan pada sektor pertanian, perkebunan, termasuk peternakan di suatu kawasan. Terdapat sejumlah komoditas yang dikembangkan dari kebijakan ini, seperti komoditas cabai, padi, singkong, jagung, kacang tanah, hingga kentang. Pelaksanaan proyek lumbung pangan sendiri tersebar di sejumlah wilayah, di antaranya Kalimantan Tengah, Sumatera Utara, Nusa Tenggara Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, hingga Papua. Dalam pelaksanaannya, masing-masing wilayah lumbung pangan mengembangkan komunitas yang berbeda-beda. Lumbung pangan di kawasan Sumba Tengah NTT misalnya, difokuskan pada pengembangan komoditas padi dan jagung. Sedangkan lumbung pangan di Gresik, Jawa Timur, difokuskan pada pengembangan komoditas mangga yang dikombinasikan dengan intercropping jagung, kacang tanah, kacang hijau, dan jeruk nipis, serta integrated farming jagung dengan sapi dan domba. Sedangkan penggarapan proyek dilakukan oleh lintas kementerian yang meliputi Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Kementerian PUPR, dan terakhir Kementerian Pertahanan. Kementerian Pertahanan menjadi terlibat dalam program Food Estate setelah pada 9 Juli 2020, Presiden Jokowi memerintahkan Menteri Pertahanan untuk menjadi leading sektor program lumbung pangan di Kalimantan Tengah. Sampai di sini, Food Estate mulai menjadi sasaran kritik. Bagaimana mungkin soal pertanian diurus oleh Menteri Pertahanan? Namun Jokowi beralasan bahwa sektor pertahanan tak serta-merta hanya mengurus perihal alat utama sistem persenjataan atau alutsista saja, melainkan juga memastikan cadangan logistik strategis untuk pertahanan negara. Presiden Jokowi merujuk Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, di mana dalam pasal 6 dinyatakan bahwa pertahanan negara diselenggarakan melalui usaha membangun dan membina kemampuan daya tangkal negara dan bangsa serta menanggulangi setiap ancaman. Di dalam Undang-Undang Pertahanan Negara, dipahami bahwa ancaman itu terdiri dari ancaman militer, nirmiliter, dan hibrida. Peringatan akan terjadinya bencana krisis pangan global yang dikeluarkan FAO, Organisasi Pangan dan Pertanian PBB, menjadi ancaman serius yang harus diwaspadai oleh semua negara, termasuk Indonesia dan anggota G20 lainnya. Peringatan Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia PBB FAO bahwa ada potensi ancaman krisis pangan dunia di waktu-waktu yang akan datang, direspon serius oleh Presiden Jokowi sebagai ancaman nirmiliter. Oleh sebab itu, perlu diantisipasi sedini mungkin agar Indonesia tidak mengalami krisis pangan.
Presiden Joko Widodo membenarkan alasan menunjuk Menteri Pertahanan Prabowo Subianto sebagai leading sektor megaproyek lumbung pangan atau food estate di Kalimantan Tengah. Kepada para wartawan, Senin 13 Juli 2020 kemarin, Presiden menyebut peran Kementerian Pertahanan yang perlu diketahui publik tidak melulu mengurusi alat tempur. Kemenhan juga bertanggung jawab soal ketahanan di bidang lain, termasuk pangan. Saat ini disebutnya Menteri Pertahanan Prabowo Subianto sudah menghitung anggaran yang diperlukan. Adapun Menhan nantinya akan menjadi backup di wilayah tersebut. Sementara yang berkaitan dengan pertanian akan tetap menjadi fokus utama dari Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Leading sektornya nanti akan, karena ini menyangkut cadangan strategis pangan kita, akan kita berikan kepada Pak Menhan yang tentu saja didukung oleh Pak Menteri Pertanian dan juga Menteri PU. Tentu saja di daerah kita harapkan juga ada dukungan penuh dari gubernur maupun para bupati. Pengembangan lumbung pangan di Kalimantan Tengah sendiri telah dilaksanakan lebih dulu oleh Kementerian Pertanian sejak pertengahan 2020 pada area lahan sawah sekitar 30.000 hektar yang tersebar di Kabupaten Pulang Pisau dan Kabupaten Kapuas. Pada 2021, pengembangan lumbung pangan di Kalimantan Tengah ditambah lagi seluas 44.135 hektar. Harap dicatat, Kementerian Pertahanan sendiri baru memulai proyek food estate-nya pada November 2020 di lahan terbatas seluas 630 hektar di Kabupaten Gunung Mas. Prabowo sendiri menegaskan bahwa kementeriannya hanya menjadi pendukung dalam pekerjaan food estate. Menurut Prabowo, Kementerian Pertanian tetap menjadi leading sektornya. Saya diberi tugas tanggal bulan Juli yang lalu, tanggal 9 Juli, untuk juga ikut membackup, mendukung menteri-menteri lain yang berkaitan dengan pertanian. Tentunya yang paling utama adalah Menteri Pertanian. Tugas pokok beliau kita hanya membackup sebagai cadangan. Prabowo Subianto, the man of our time.